Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita menjadi manusia pilihan Allah, karena Allah gerakkan badan kita untuk bisa hadir duduk di majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini dikatakan oleh Nabi sebagai taman-taman surga. Jadi sekarang kita ini ada di taman-taman surga atau Raudatul Jannah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini akan mendapatkan rahmat dan ampunannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulsub pagi ini mengenai jasmani dan rohani. Jasmani badan, rohani jiwa. Nah, kita sebagai manusia diciptakan dengan dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Dua unsur itu tentu menyatu. Kalau jasmani enggak dikasih rohani, namanya apa, Pak? Mati. Mati ya. Mati ya, mayat atau jenazah itu ya, bukan lagi manusia berarti. Iya kan Pak? Bangkai. Iya bisa. Ya, jasmani atau jasad waktu pertama kali diciptakan manusia namanya siapa? Adam alaihissalam. Pertama kali Allah umumkan diciptakan dengan bahan materi tanah. Lalu perempuan yaitu Siti Hawa diciptakan khusus dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, setelah keduanya sempurna, maka Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dinikahkan oleh Allah. Kan gitu ya ceritanya ya, dari kecil begitu ya. Nah, keturunannya dari mbah-mbah kita itu bukan lagi dari tanah Pak, tapi dari apa Bu? Saripati makanan. Saripati tanah Bu, atau pancaran air mani. Kalau dulu Adam diciptakan dari tanah, tapi keturunannya dari pancaran air mani atau saripati tanah. Nah, kita disuruh untuk memperhatikan proses penciptaannya agar kita bisa bersyukur. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kenapa disuruh memperhatikan? Selain agar kita bisa bersyukur, karena hakikatnya sebenarnya manusia itu diciptakan dari air yang hina Pak. Karena dari air yang hina ini maka jangan sombong. Gimana mau sombong wong asalnya juga air yang hina. Tapi ternyata di kemudian hari ada orang yang sombong.
karena ia merasa bisa, merasa berkuasa, merasa punya jabatan. Sehingga dengan merasa itu manusia bisa sombong yang akhirnya bisa kufur atau ingkar. Khuliqa mimma indafik. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya, semakin jelas. Ini terpancar dari mana nih, Pak? Terpancar dari zakar, Pak. Ini zakar kita, Pak. Benar kan, Pak? Nah, manusia diciptakan dari air mani yang terpancar dari zakar kita. Zakar itu tempat saluran pembuangan. Kira-kira ada nggak tempat saluran pembuangan itu yang bersih, yang cakep itu? Kalau kita lihat cerobong asap, itu kan tempat pembuangan. Kira-kira gosong apa bersih itu? Atau kalau di rumah kita ada saluran pembuangan cucian piring, ya, kebanyakan kotor, Pak. Jadi konotasinya memang hina. Yahruju min bainis sulbi wa taraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi dari laki-laki dan tulang dada dari perempuan. Jadi kakek moyang kita diciptakan dari tanah dan turunannya dari air mani atau saripati tanah. Untuk membuktikan dari saripati tanah, Bapak iseng aja coba kalau bangun tidur, Bapak gosok-gosok kulit, antara kulit dan kulit, gosok-gosok gitu. Setelah digosok, dicium. Nah, ini akan hampir sama, Pak, dengan bau tanah itu. Tapi bukan tanah sengketa ya, Pak ya. Bukan tanah apa itu, leluhur. Nah, dalam surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 7 sampai 8, Allah berfirman, alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqul insani min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang mulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi mulai penciptaan dari tanah yaitu Nabi Adam. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menyempurnakannya dan meniupkannya ruh menjadi sempurna ke dalam tubuhnya dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Qalilam ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Itulah tadi kenapa kita diperintah untuk memperhatikan penciptaan manusia ini agar kita bisa bersyukur. Tapi di surat As-Sajdah ini dikatakan sedikit sekali yang bersyukur. Penciptaan yang sempurna dengan ditiupkan ruh ke dalam jasad itulah disebut apa, Pak? Manusia. Sudah sempurna adanya jasad dan ruh menjadi manusia. Makanya kalau ditinggal ruh menjadi wafat.
rohnya kembali ke alam barzah, jasadnya tinggal di tanah. Makanya dalam jasad manusia ini yang paling sentral apa Pak? Yang paling berperan itu yaitu kepala ini Pak. Kepala ya. Bapak fotokopi KTP yang kelihatan kan kepala. Bapak punya SIM, fotonya yang ada kepala. Nah itu menjadi berperan. Maka dengan kelihatan kepala itu masih disebut manusia. Kan lucu kalau yang difoto kakinya, nggak ketahuan kan. Makanya yang paling sentral, paling berperan dalam jasad ini adalah kepala. Nah itulah sekelumit mengenai jasad atau jasmani kita. Kemudian rohani ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang saya temukan ada sekitar 21 kata roh. Nanti sesuai dengan konteksnya Pak. Roh ini bisa dinamakan bermacam-macam. Bisa qalbu, bisa nafs, bisa afidah, sudur, akal. Makanya ada dalil akli, akal. Nah, ilmu mengenai roh ini kita hanya diberi sedikit sekali pengetahuannya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah, roh itu urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi pengetahuan tentang roh hanya sedikit. Kalau nggak ada sumber yang jelas mengenai roh ini, misalnya roh bergentayangan, roh jalan-jalan, kalau nggak ada sumber yang jelas dari Quran maupun hadis, ya kalau bisa jangan disampaikan. Karena roh ini semua udah tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, roh-roh ini setelah dibangkitkan nanti akan berbaris bersaf-saf bersama malaikat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, baris Pak. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak berkata-kata, diam semuanya, kecuali siapa yang telah diberi izin kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar saja. Dari roh nanti dan malaikat bersaf-saf, lalu tidak berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan perkataan yang keluar itu adalah perkataan kebenaran. Nah, masalahnya sekarang roh ini ketika jasad mati, roh keluar, rohnya meninggal, ikut meninggal atau tetap hidup Pak? Tetap hidup. Ya. Sebab saya menemukan itu di kitab, lupa saya kitab apa itu, ada dua pendapat. Ada yang bilang hidup, ada yang bilang mati. Nah, saya menukil dari Ibnu Qayyim bahwa roh itu sementara dimatikan. Sementara Pak, berarti lalu dihidupkan lagi. Misal dengan dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa nafs pasti akan mati. Ya.
atau dalam sebuah hadis yang agak panjang itu semua makhluk dimatikan, termasuk malaikat semua dimatikan. Malaikat terakhir yang dimatikan siapa, Pak? Siapa, Bu? Malaikat Israel, ya, malaikat maut. Malaikat maut itu yang terakhir dimatikan untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika semua makhluk sudah mati, maka Allah berfirman, "Akulah raja." Di mana raja-raja yang di bumi? Di mana orang-orang yang sombong? Setelah itu baru dibangkitkan lagi. Jadi dihidupkan lagi. Nah, adapun dalil yang tidak dimatikan setelah berpisah dengan jasad itu ada di Al-Baqarah 154 itu, Pak. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi ambat. Itu. Dan janganlah kamu mengira, mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u walakila tasurun. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Di surat Al-Imran juga begitu. Al-Imran 169. Hampir sama ini, Pak. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Jadi rohnya tetap hidup walaupun dia mati berperang di jalan Allah. Untuk menguatkan lagi, Al-Ghafir ayat 46. An-narru yu'raduna 'alaiha uduwwa wa 'asiyya. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Diperlihatkan neraka. Berarti ini hidup. Diperlihatkan neraka ini kapan, Pak? Di padang mahsyar. Ini kasusnya Fir'aun, Pak. Nanti kalau Bapak baca surat Al-Ghafir dari mulai 45-46 itu dikatakan Fir'aun itu setiap pagi dan sore ditampakkan tempat duduknya, yaitu neraka. Melihat neraka itu siksaan, Pak. Baru melihat itu, Pak. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Melihat neraka itu siksaan. Jadi Fir'aun sekarang ini menurut beberapa tafsir dan keterangan guru-guru kami sedang diperlihatkan neraka pagi dan sore. Karena dia mengaku sebagai Tuhan itu, Pak. Itu Allah murka, Pak. Ya. Terus kemudian kita ke pembagian roh tadi, Pak. Roh kan tadi saya katakan disebut dengan antara lain qalbu. Terus ada lagi anafs, afidah, sudur. Ya. Kita coba gali, Pak. Yang pertama adalah qalbu. Jangan salah ucap ya, Pak ya. Jangan kalbu ya. Qalbu, qalb atau qalbu. Kalau kalbu apa, Pak? Anjing. Qalbu itu hati. Ya, kan fatal kan, Pak? Qalbu ya, Pak. Hati anjing. Iya. Iya. Jadi kalau Bapak lihat di Al-A'raf ayat 22 itu kan ada. Yang ketiga anjingnya itu, yang kelima anjingnya gitu. Dalam sebuah hadis yang sudah masyhur, qalbu ini disebut dengan hati.
Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasati mu'dah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Maka apabila jasad itu baik, daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahya qalbu, yaitu hati. Hati, Pak. Jadi kalau hatinya baik, baiklah semua seluruh jasadnya. Tetapi kalau hatinya jahat, buruk, seluruh jasadnya ikut buruk. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu qalbu, yaitu hati. Ini anasir dari ruh. Nah, kemudian yang kedua yaitu nafs atau jiwa. Wa nafsiu wa masawwaha. Demi jiwa, nafs demi jiwa serta penyempurnaannya. Atau yang tadi kullun nafsi, setiap yang berjiwa, nafs apa? Zaikatul maut, pasti akan mati. Jadi tadi qalbu itu hati, nafs itu jiwa. Ini sama aja dengan ruh, cuman konteksnya beda nanti. Kemudian yang ketiga yaitu fuadah. Ini juga diartikan hati. Sebagaimana surat As-Sajdah ayat 9 tadi. Summa sawahu wa nafakha fihi mirrahihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Afidah itu hati. Atau kalau nanti Bapak baca Al-Isra ayat 36 itu, inna sam'a wal absara wal fuada, hati. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian selain afidah, fuada, yaitu sudur. Nah, sudur, innahu alimum bidatis sudur. Wasirru qaulakum awitsharu bihi innahu alimum bidatis sudur. Dan apa yang rahasia dari perkataanmu atau yang kamu nyatakan, sungguh Allah Maha mengetahui isi hati. Ya. Al-Mulk ayat 13. Nah, hati manusia dalam berbagai bentuk tadi, baik qalbu, nafs, atau fuadah maupun sudur, semua ini akan dilihat, diperiksa, Pak, beserta amalannya. Semua akan diperiksa. Allah memeriksa semuanya, baik apa itu qalbunya, nafsnya, fuadahnya, ataupun sudur, berserta dengan amalannya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, rupa, dan harta kalian. Jadi nggak penting ini, Pak, bentuk, rupa, ganteng, jelek, nggak penting.
akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi hati ini yang paling berperan, Pak. Roh ini yang paling berperan. Makanya tadi dikatakan kalau hatinya baik, baik semuanya. Dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa sentral daripada roh ini adalah hati. Karena ini yang akan dilihat, akan diperiksa, dan akan menentukan nanti. Nah, hati manusia yang dalam berbagai bentuk tadi akan menimbulkan bisikan, Pak. Nah, di sini bisikan ini nanti akan menimbulkan niat. Makanya niat itu ada di dalam hati. Itu, Pak. Ini akan menimbulkan bisikan hati. Sebagaimana di dalam surat 50, surat Qaf ayat 16. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi hati itu menimbulkan bisikan, Pak. Jadi kalau kita batin, ya Pak Eri, batin apa Pak Eri ya? Kita batin sesuatu, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu karena innallahi bidatis sudur tadi. Dan dalam sebuah hadis, faman hamma bihasanatin falam ya'maluha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Maka barang siapa yang berniat batin, Pak, untuk mengerjakan suatu amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya. Hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang itu berniat untuk melakukan satu kebaikan, misalnya ini Anas lagi direnov ini, kita berniat untuk memberikan infak, udah niat ini, tapi tiba-tiba duit yang kita mau infakkan ini untuk keperluan yang lain, sehingga tidak terlaksana. Tapi dengan niat itu Allah sudah catat ya dengan kebaikan yang sempurna. Jadi sering-seringlah berniat dengan kebaikan. Nah, bisikan-bisikan hati, niat ini kan akan menimbulkan apa, Pak? Perasaan senang, sedih, bahkan marah, iri, dan lain-lain. Juga akan melahirkan spiritual, iman, takwa. Itu kan dari hati, kan? Ya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Bersyukur, tawakal, dan lain-lain. Juga akan melahirkan intelektualitas seseorang, kecerdasan, berilmu, pemahaman. Nah, ini semua akan menimbulkan sesuatu yang disebut dengan kehendak, yaitu niat dan tujuan. Makanya niat itu timbul dari bisikan hati, dan ini akan menjadi fungsi, Pak, menjadi fungsi niat kita sebagai sandaran dan penggerak sebuah amalan. Makanya dalam suatu hadis dikatakan innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai apa yang
diniatkan. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Jadi niat itu memang perlu, Pak, karena niat itu bisa nanti akan membedakan. Nah, fungsi lain yaitu memberi value atau nilai pada amalannya. Nah, dengan niat itu, makanya saya katakan tadi akan membedakan, bisa memberikan nilai pada amalannya. Karena amalan tanpa niat nggak ada nilainya. Banyak perbuatan yang terlihat seperti amalan dunia, tapi sebenarnya dia mengamalkan akhirat. Dan banyak perbuatan akhirat karena niatnya itu tidak bagus atau jelek, maka hanya menjadi perbuatan dunia. Ya. Makanya niat ini perlu sekali, Pak. Masih ada waktu sedikit. Kita mencoba menyampaikan mengenai niat, Pak. Niat itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Sebentar saya bukakan. Wa'lamu annama yaqa'u fin nafsi min qasadi ala khamsi martiba. Ketahuilah bahwasanya niat dalam hati manusia itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, al-hajis. Al-hajisu wa huwa ma yulqa fiha. Al-hajis atau obsesi, yakni sesuatu yang tercampak dalam hati. Yang pertama al-hajis, itu hanya tercampak saja, Pak. Al-khotir yang kedua, summa jaroyanuhu fiha wa huwal khotir. Kemudian ketika dia mulai mengalir, ini dinamakan al-khotir atau lintasan pikiran. Yang ketiga yaitu hadisun nafsi. Summa hadisun nafsi wa huwa ma yaqa'u fiha mittaraddudi hal yuf'alu aula. Kemudian hadisun nafsi itu adalah suara hati, yakni lintasan hati yang mengandung unsur keraguan apakah mau melakukan atau tidak. Baik al-hajis, al-khotir maupun hadisun nafsi tadi belum diganjar pahala atau dosa, Pak. Ini tingkatan yang pertama, kedua, ketiga, belum diganjar dosa atau pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha malam ta'mal au tatakkalam. Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati manusia selama tidak melakukannya atau tidak menyatakannya dengan lisan. Ya. Jadi selama tidak dikatakan dengan lisan, tidak diucapkan, maka ini Allah maafkan. Nah, Qatadah mencontohkan misalnya, bila seseorang suami dalam hatinya mengatakan saya cerai istrinya, menceraikan istrinya dengan suara hatinya saja, maka hal itu tidak berpengaruh sedikit pun. Nggak ada pengaruh. Tapi kalau diucapkan kamu saya cerai, nah ini baru jatuh talak. Ya. Nah itulah ketiga tingkatan. Kemudian yang keempat yaitu alham.
Summal hammu wa huwa qasdu tarji'il fi'li. Kemudian alham atau inspirasi, yakni sudah condong untuk melakukannya. Jadi sudah ada niat untuk melakukannya, sudah mulai diperhitungkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla berfirman, yang beliau sabdakan, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, maka barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak jadi dilakukan, kata bahullahu lahu indahu hasanatan kamilahtan, maka Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Ya. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, kata bahullahu lahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila at'afin kasira. Dan jika ia berniat melakukan kebaikan lalu dia lakukan, kalau tadi berniat kebaikan tapi belum dilakukan, Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Sekarang udah niat lalu dilakukan, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan. Jadi lipat gandakan sampai 700 kali, bahkan dilipat gandakan yang tidak terbatas. Nah, jadi sering-sering niat kebaikan, Pak. Ya. Apalagi kalau dilakukan bisa dapat 10, 700 atau tak terbatas. Namun sebaliknya, ya ini perlu diperhatikan. Wa man hamma bisayiatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kalimatan. Barang siapa kamilatannya, barang siapa yang berniat melakukan kejahatan kemudian tidak jadi dilakukan, maka Allah akan mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Sama, Pak. Niat jahat tapi tidak dilakukan, nggak jadi dilakukan, Allah catat kebaikan yang sempurna. Masya Allah, ini kemurahan Allah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu sayi'atan wahidah. Dan jika dia berniat tadi lalu melakukan kejahatan, apa tadi? Sebentar. Dan jika ia berniat melakukan kejahatan lalu ia lakukan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kejahatan saja, Pak. Satu kejahatan, melakukan niat lalu melakukan, dicatat satu kejahatan. Tapi kalau melakukan niat kebaikan lalu melakukan, tadi 10, 700 dan bisa tidak terbatas. Ini hadis surat Bukhari Muslim. Ini udah mulai dicatat pahala dan dosanya, yaitu alham. Tingkatan keempat, ini nanti bisa dibuka kisahnya di Nabi Yusuf, ya, ayat 24 itu, ketika ia tergoda dengan Yulaikha. Kemudian yang terakhir yaitu al-azam. Sumal azmi wa huwa qawwatu dzalikal qasdi wa al-jazamu bih. Kemudian al-azam itu udah tekad bulat, udah kuat, yaitu kuatnya keinginan tersebut dan adanya kepastian untuk melakukannya. Ini al-azam, ini sudah dicatat kebaikan. Nah, kemudian apabila telah melakukan al-azam, tekad tadi, Pak, maka bertakwalah kepada Allah. Fa idza
azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah akan menyukai orang-orang yang bertawakal. Itulah beberapa niat. Ternyata niat itu gak sekedar innamal a'malu binniyah, tetapi ternyata niat itu ada 5 tingkatan. Yang pertama tadi al-hajis, al-khotir, terus hadisun nafsu. Ya, 3 tingkatan itu belum dicatat dosa dan pahalanya. Baru kemudian alhamu dan al-azam. Ini tingkatan yang tertinggi yang dicatat. Nah, niat yang paling tertinggi yaitu karena lillah, karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu bersandar kepada Allah. Niatkan bahwa semua niat itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ya, udah cukup ya. Udah hampir 50 menit. Kira-kira udah cukup. Itulah keterangan mengenai jasmani dan rohani, di mana jasmani kita ini diciptakan dengan sempurna dengan ditiupkannya roh. Jasmani yang berpegang peranan adalah kepala kita, sedangkan rohani yang berperan, yang sentral adalah hati kita. Hati kita itu tadi konteksnya bisa qalbu, bisa afidah, bisa nafs, bisa sudur. Nah, dari hati-hati ini timbul bisikan, yaitu berupa niat. Dan niat itu ada 5 tingkatan tadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan atau sedikit pertanyaan. Jelas semuanya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.